Jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Opini kebangsaan yang kita kemukakan kali ini mengambil topik Prabowo Subianto apakah capres tahun 2024? Seperti biasa, sebelum masuk pada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan kepada Anda yang baru menonton, dimohon menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan setiap video yang kami tayangkan. Saudara sekalian, Prabowo Subianto yang lahir pada tanggal 17 Oktober 1951 saat ini dikenal sebagai tokoh militer, tokoh pengusaha, dan tokoh politik. Diangkat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Dilihat dari latar belakang keluarga, Prabowo Subianto memiliki garis keturunan dari Raden Tumenggung Kertanegara, seorang Panglima Laskar Pangeran Diponegoro. Prabowo Subianto adalah cucu dari Margono Djoyadikusumo, yaitu seorang pendiri Bank Negara Indonesia dan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Ayah dari Prabowo Subianto adalah Sumitro Djoyadikusumo yang merupakan seorang begawan, pakar ekonomi, dan politisi Partai Sosialis Indonesia dan menduduki berbagai jabatan menteri pada zaman Orde Lama dan Orde Baru. Prabowo Subianto memiliki ibu, Dora Mari Sigal, seorang wanita berdarah Minahasa beragama Kristen Protestan dari keluarga Mainkom Dilangwan, Sulawesi Utara. Pendidikan dan karir militer. Masa kecil Prabowo banyak dihabiskan di luar negeri karena ayahnya Sumitro Djoyadikusumo terlibat dalam menentang Presiden Soekarno yang mengharuskannya lari ke luar negeri. Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di Victoria Institution di Kuala Lumpur, Malaysia, Zurich International School di Zurich, Swiss, dan American School di London, Inggris. Setelah kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai presiden di Orde Baru, keluarga Sumitro Djoyadikusumo kembali ke Indonesia. Prabowo Subianto kemudian masuk Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah dan lulus pada tahun 1974. Pada bulan Mei 1983, dalam usia 32 tahun, Prabowo Subianto menikah dengan Siti Hediati Haryadi yang merupakan anak dari Presiden Soeharto dan Tin Soeharto. Prabowo Subianto dan Siti Hediati dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Ragowo Didit Edi Prasetyo, yang kini tinggal di Amerika Serikat berprofesi sebagai seorang desainer. Prabowo Subianto berpisah dengan Siti Hediati pada tahun 1998, tidak lama setelah Soeharto mundur dan Orde Baru tumbang.
Karir militer Prabowo Subianto sangat cemerlang selama berkarir 28 tahun. Bermula pada tahun 1976 sebagai komandan peleton pada grup 1 para komando hingga menjadi komandan jenderal Kopassus dengan pangkat mayor jenderal. Pada 20 Maret 1998, Prabowo Subianto diangkat menjadi Panglima Kostrad dengan pangkat Letnan Jenderal. Namun, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden dan digantikan oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie menghentikan Prabowo Subianto sebagai Panglima Kostrad dan mengangkatnya sebagai Komandan Sesko ABRI di Bandung. Pada 4 Juli 1998, Panglima ABRI Jenderal Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira dan memeriksa Prabowo dalam 7 butir tuduhan. Berdasarkan penyelidikan, Prabowo Subianto bersalah dalam melaksanakan tugas sehingga Panglima ABRI memberhentikannya dari jabatan militer dan memberhentikannya dari militer. Setelah tidak menjabat dan pensiun dari militer, Prabowo Subianto meninggalkan Indonesia dan menetap di Jordania dan Jerman secara bergantian. Di sana Prabowo Subianto bersama adiknya Hasim Joyo Hadikusumo menekuni bisnis. Dan setelah sekitar 7 tahun menekuni bisnis dan hilang dari hingar-bingar perpolitikan di Indonesia, ia kembali ke Indonesia dan mulai tampil di depan publik. Karir Prabowo dalam bisnis. Prabowo Subianto terlibat dalam kegiatan bisnis dengan menjadi komisaris perusahaan migas Karazhan Basmunai di Kazakhstan, komisaris PT Tidar Kerinci Agung, Presiden CEO PT Nusantara Energi, Presiden CEO PT Jaladri Nusantara. Dari karir berbisnis, Prabowo Subianto dikenal memiliki kekayaan pribadi yang sangat besar, yang menurut beberapa sumber analis besarnya sekitar 2,5 triliun sampai 3,2 triliun. Karir Prabowo dalam politik. Prabowo dikenal sebagai Dewan Penasehat Organisasi Kosgoro, Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan, pendiri Koperasi Swadesi Indonesia, dan menjadi Ketua Umum HKTI periode 2004 sampai 2015. Pendiri Partai Gerindra pada tahun 2008 sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sampai sekarang. Pada tahun 2004, Prabowo Subianto dengan mengandalkan jaringan tani di HKTI bertarung menjadi calon presiden melalui konvensi Partai Golkar. Dia belum berhasil. Masih dalam tahun 2004, dia maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden Megawati. Belum berhasil juga. Kemudian pada tahun 2008,
Dia mendirikan Partai Gerindra sekaligus menjadi Ketua Dewan Pembina. Dan Partai Gerindra memiliki hasil yang bagus di dalam pemilu. Atas dasar itu, pada Pilpres 2014, Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa, tapi juga belum berhasil. Namun, Partai Gerindra yang dibesutnya meraih kenaikan suara yang signifikan dari sebelumnya. Pada pemilu 2014 menjadi partai peringkat ketiga setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar. Pada Pilpres 2019, seakan tidak ada capeknya, ia kembali bertarung berpasangan dengan Sandiaga Uno. Hasilnya serupa terjadi kembali. Ia kalah dalam Pilpres tersebut. Namun kali ini ia bergabung dengan Presiden terpilih Joko Widodo dan mengangkatnya menjadi Menteri Pertahanan. Para analis politik dan ekonomi mengemukakan berbagai pendapat tentang kegagalan demi kegagalan Prabowo Subianto dalam meraih kekuasaan politik. Kegagalan Prabowo Subianto dalam pertarungan menjadi calon presiden melalui konvensi Partai Golkar disinyalir bahwa beberapa faksi di tubuh Golkar ingin menjaga jarak terhadap militer. Terlebih Prabowo Subianto diasumsikan sebagai biang kerok di tubuh ABRI, di mana faksi-faksi di tubuh Golkar lebih nyaman menjatuhkan pilihan pada tokoh sipil yang berlatar belakang politisi dan pengusaha. Kekalahan Prabowo dan Megawati pada Pilpres 2004 disinyalir masyarakat pemilih belum bisa menerima tokoh Prabowo Subianto karena citranya masih sangat melekat dengan Orde Baru dan keluarga cendana. Masa lalunya di militer diasumsikan sebagai salah satu titik tumpu kekuatan Orde Baru. Demikian juga pandangan masyarakat tidak berhenti terhadap Megawati karena memilih calon wakil presiden Prabowo Subianto yang memiliki masa lalu penuh dengan berbagai masalah dalam konteks perpolitikan nasional. Kekalahan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 adalah beredarnya sinyalemen yang berkembang di masyarakat bahwa Prabowo Subianto menggalang kekuatan politiknya dari kelompok masyarakat garis keras dan para pengusaha hitam yang banyak merugikan negara. Demikian juga Hatta Rajasa disinyalir didukung oleh para mafia yang telah banyak merongrong keuangan negara. Semua kelemahan masa lalu Prabowo dan praktek politik yang dimainkan oleh Hatta Rajasa membuat masyarakat ragu dan bimbang untuk memilihnya menjadi presiden dan wakil presiden. Pada kekalahan Pilpres 2019,
pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno disinyalir masih terkoneksinya Prabowo Subianto pada Pilpres 2014, di mana para pendukung Prabowo Subianto masih terindikasi sebagai kelompok masyarakat garis keras, ditambah lagi barisan jenderal yang sakit hati. Secara keseluruhan, masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pemilih, belum bisa menerima masa lalu Prabowo Subianto dan kelompok-kelompok masyarakat garis keras yang mendukungnya. Prevalensi pilihan masyarakat masih terhadap tokoh politik yang bisa merangkul semua golongan dan mampu memberi kepercayaan terhadap keutuhan keberagaman Indonesia. Masyarakat melihat Presiden Joko Widodo yang telah terpilih pada tahun 2014 adalah seorang profil presiden yang tepat untuk Indonesia. Dan Presiden Joko Widodo berhasil membawa Indonesia lebih maju dari sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun 2019, masyarakat Indonesia memilih dan memenangkan Joko Widodo menjadi presiden yang kedua kalinya. Bagaimana dengan Pilpres tahun 2024? Apakah Prabowo Subianto akan maju sebagai calon presiden? Apakah peluang Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden? Berikut beberapa hal, situasi dan kondisi yang memberikan peluang dukungan atau tidak mendukung terhadap Prabowo Subianto jadi calon presiden tahun 2024. Situasi dan kondisi dukungan terhadap Prabowo Subianto. Kedudukan Partai Gerindra dalam konfigurasi partai politik secara nasional adalah peringkat ketiga yang memudahkan Prabowo Subianto untuk mendapatkan tiket sebagai capres. Dengan menggabungkan salah satu partai politik, maka persyaratan threshold telah terpenuhi. Dukungan partai yang sepenuhnya mencalonkan Prabowo Subianto menjadi calon presiden memberi peluang kepadanya untuk melakukan pengumpulan dana untuk kepentingan kampanye. Dengan bergabungnya Prabowo Subianto dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah Presiden Joko Widodo dapat merubah image masyarakat tentang masa lalu Prabowo Subianto dari tokoh politik beraliran keras menjadi image tokoh politik yang nasionalis dan merangkul semua golongan dan dekat dengan masyarakat. Hal ini tampak dalam berbagai momen dan tempat Prabowo Subianto sering bersama dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan Presiden Joko Widodo telah memberikan indikasi untuk mengendorse Prabowo Subianto pada tahun 2024 mendatang sebagai baca pres. Masyarakat menilai bahwa Prabowo Subianto telah berubah dari seorang tokoh politik penantang menjadi tokoh politik yang setia dan bertanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo dalam berbagai kebijakan yang dilakukan. Hal ini memberikan kredit secara politik bahwa Prabowo Subianto
memiliki pandangan politik yang sama dengan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju. Pengalaman militer, pengalaman sebagai pengusaha, dan pengalaman sebagai politisi yang terakumulasi dalam diri Prabowo Subianto menjadikannya sebagai perbekalan yang cukup untuk maju sebagai calon presiden tahun 2024. Situasi dan kondisi tidak mendukung terhadap Prabowo Subianto. Tren calon presiden dalam masa reformasi ialah berkaitan dengan usia di bawah 70 tahun. Prabowo Subianto pada tahun 2024 mendatang sudah berusia 73 tahun. Hal ini menyebabkan Prabowo Subianto kesulitan untuk menjaring suara kaum milenial, karena kaum milenial lebih terbuka pada ide dan gagasan baru untuk bangunan ekosistem mereka sendiri di masa depan. Dalam hal ini, peluang untuk Prabowo Subianto mungkin hanya tepat untuk posisi calon wakil presiden. Masih banyak anggota masyarakat pemilik suara belum bisa melepaskan diri terhadap masa lalu Prabowo yang menurut mereka belum sepenuhnya berubah. Perilaku politik Prabowo oleh sebagian besar masyarakat diasumsikan terlalu elitis yang sulit berdekatan dengan masyarakat pemilih pada umumnya dan masyarakat kecil pada khususnya. Adanya tokoh-tokoh politik Gerindra yang sering nyinyir dan menyerang kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor blunder bagi Prabowo Subianto untuk meraih simpati masyarakat. Opini kebangsaan dari narasi di atas adalah sebagai berikut. 1. Prabowo Subianto adalah seorang tokoh militer, pengusaha, dan politik dengan segudang pengalaman dan pemimpin partai besar, yaitu Gerindra. Memiliki peluang untuk menjadi calon presiden apabila dia berkemampuan menjaga jarak dengan masa lalunya yang kelam secara politik dan melakukan praktek politik yang memperkuat kebangsaan dan keberagaman dan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan pemimpin nasional perlu berubah perilaku politik elitisme menjadi perilaku politik kerakyatan yang lebih dekat dengan masyarakat kecil. 3. Perubahan perilaku politik Prabowo Subianto hendaknya dapat diterima masyarakat secara lebih positif demi terwujudnya persatuan nasional dan Indonesia maju ke depan. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik Prabowo Subianto apakah capres tahun 2024? Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.